Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah membuat lindi maupun yang membeli lindi dari tempat saya ya. Ini bagaimana cara menyimpan lindi super agar kualitasnya tetap bagus ya. Sebetulnya secara nutrisi, secara hitung-hitungan nutrisi, lindi super itu nutrisinya sudah berimbang ya, mulai dari unsur hara makro, NPK, kemudian dan juga mikro lengkap. Jadi kita tidak khawatir nutrisinya akan berubah kalaupun cara penyimpanannya tidak tepat. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi lindi super adalah pupuk organik cair yang mengandung mikroorganisme ya. Jadi mikroorganismenya inilah yang akan membantu memperbaiki media tanah, menjaga kesuburan tanah. Jadi bukan cuma nutrisi saja ya. Jadi mikrobanya juga perlu dijaga. Nah, cara menjaga mikroba yang ada di lindi super, karena proses pematangan lindi super itu kita lakukan penjemuran seperti ini ya. Kita jemur seharian ini sehari dari pagi sampai sore, kurang lebih minimal menurut pengamatan saya yang bagus itu minimal 3 minggu. Kalau 1 bulan gimana? Oh malah bagus. 2 bulan gimana? Boleh, tidak ada masalah. Jadi selamanya juga boleh. Jadi meskipun proses terus dipakai, dijemur seperti ini juga boleh. Tapi ada standar minimal ya. Jadi standar minimal penyimpanan itu seperti apa supaya kualitas lindi super itu tetap terjaga. Dalam hal ini adalah menjaga mikroba yang ada di lindi super atau di POC lindi super ini. Cara menjaganya gimana? Ya kita jaga agar mikroba yang hadir yang ada di dalam POC lindi ini selalu merupakan mikroba yang cenderung ke arah relatif netral atau basah. Karena apa? Karena kalau sudah berkontaminasi dengan tanah, yang saya khawatirkan kalau mikrobanya tidak dijaga yang basah atau yang cenderung netral, nanti media tanam kita atau tanah tempat kita menanam atau lahan kita itu akan menjadi asam. Nah, kalau kita lakukan penjemuran seperti ini, otomatis mikroba yang hadir itu dominan mikroba yang netral atau basah. Nah, kalau pH yang dihadirkan oleh mikroba tersebut netral, itu kan akan sangat menguntungkan untuk tanaman yang kita tanam, karena rata-rata tanaman pertanian ataupun perkebunan itu membutuhkan tanah atau lahan yang netral, cenderung netral ya. Kecuali kalau memang kebutuhannya asam ya udah enggak usah dijemur, enggak apa-apa. Tapi kan rata-rata pH yang dibutuhkan tanaman yang kita pelihara baik sawah maupun perkebunan itu cenderung netral. Dengan adanya dijemur seperti ini, mikroba yang hadir atau yang selalu hidup, yang selalu aktif adalah mikroba yang relatif netral dan cenderung basah. Nah, kalau seperti itu kan otomatis pasti menguntungkan tanaman kita. Semakin lama kita jemur akan semakin banyak yang mendominasi adalah mikroba yang cenderung netral. Nah, ini dia yang sudah dijemur cukup lama, ini tempo hari sudah 1,5 bulan ini ya. Ini tadi saya ambil karena kebetulan ada yang ingin dikirimin POC lindi super ini ya dari Karawang. Ini sudah keempat kalinya ya, selalu minta dikirimin 10 liter. Nah, ini cara menyimpannya begini. Yang minimalis atau yang standar minimal itu diusahakan tetap kena sinar matahari meski cuma 1-2 jam. Kalau yang ini sih
sampai jam 10 pagi masih kena sinar matahari. Nah, ini sinar mataharinya masih di sini. Ini sampai dengan sekitar jam 10 masih terkena sinar matahari. Agar apa? Agar tetap terjaga mikroba yang hidup di POC Lindi Super ini adalah mikroba yang cenderung netral ke arah basah. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah beli Lindi Super dari saya, nyimpannya gimana? Ya udah ditaruh di tempat yang kena sinar matahari 1-2 jam sudah cukup, ndak ada masalah. Ndak harus seharian dijemur gitu, nggak perlu. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah kena sinar matahari sekitar 1-2 jam itu sudah cukup, sudah menjamin mikrobanya tetap dominan yang netral gitu. Nah, bagaimana kalau nanti menggembung? Untuk POC Lindi Super asal sesuai dengan SOP saya ya. Asal sesuai dengan SOP yang saya sampaikan, yang sudah banyak saya posting di konten saya, itu tidak akan terjadi penggembungan udara atau tidak akan terjadi tidak menimbulkan gas yang keluar dari POC Lindi Super. Waduh, ini kucingnya ikut-ikutan ini. Nah, kenapa demikian? Karena sudah dijemur minimal 3 minggu. Setelah dijemur 3 minggu, nanti yang dominan netral ke arah basah itu tidak akan menimbulkan gas yang keluar dari cairan Lindi Super ini. Kalau masih ragu, boleh kita kendorin seperti ini ya. Tapi biasanya kalau saya tutup rapat, ini kempes. Dia cenderung kempes wadahnya. Jadi tetap saya longgarin sedikit begini. Nah, kalau yang sudah dibeli sudah jadi seperti ini gimana? Anda boleh membuka tutupnya, tapi kebetulan ini sudah bersegel ya, jadi ndak usah saya buka. Ini boleh dibuka dulu tutupnya, kemudian penutup silnya yang di dalam silahkan diambil, lalu tutup dengan kondisi kendor. Kalau tidak dikendorin gimana? Ndak apa-apa. Kalau yang sudah jadi seperti ini aman. Ini malah cenderung kempes. Ini tadi malam saya isi ya. Ini pagi ini sudah kempes, sudah agak kempes begini. Ini sudah biasa seperti ini. Jadi tidak khawatir ada gas yang ditimbulkan. Kalau khawatir saja silahkan dikendorin penutupnya seperti ini ya. Misalnya yang di botol ini kan kebetulan saya menyediakan untuk tetangga-tetangga yang mau beli itu seperti ini, saya kendorin sedikit. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini dirapetin, ini semua saya rapetin. Nanti tinggal kalau mau pakai ya tinggal diambil gitu aja, tapi tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari meski 1-2 jam saja. Itu sudah cukup. Oke, demikian yang bisa saya share hari ini agar tidak khawatir ya kalau beli Lindi Super dari saya atau membuat Lindi Super sendiri. Silahkan nanti penyimpanannya ditempatkan di tempat yang kena sinar matahari meski cuma sebentar, 1-2 jam boleh, enggak apa-apa, yang penting kena sinar matahari. Mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.